wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Fa ya ibadallah, hadirin sidang jamaah salat maghrib dan isya rahimani rahimakumullah. Bertemu kembali dalam kajian sirah dan hadarah yang insyaallah pada pertemuan kali ini kita masuk bab baru setelah kemarin kita bincang tentang perjalanan baginda Rasulullah mencari harta, mencari penghidupan ke negeri Syam. Hari ini kita akan mencoba sedikit membicarakan tentang perdagangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan harta Khadijah, kemudian pernikahan Rasul dengan Khadijah. Ini ada pernikahannya ini. Di Rasulullah berdagang dengan harta calon istrinya, kemudian menikah. Saya anak muda itu kalau dengar kata-kata menikah itu semangatnya luar biasa. Jangan yang muda, Pak. Yang tua juga masih semangat gitu ya. Ya, sholawat berikan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Ini ilustrasi ya. Sudah lewat kah? Sudah masuk ya? Stuck dia, enggak apa. Lah ke ini kesnya. Ya. Tuh, enggak usah dilihat Khadijahnya. Itu ilustrasi aja itu ya. Kita mulai dengan saya ingin membacakan sebuah hadis ya. Kanat Khadijah kama yarwi Ibnul Athir wa Ibn Hisham imro'atun tajirah dzatu syarafin wa malin. Jadi menurut Ibnu Athir dengan Ibnu Hisham, Khadijah ini adalah imro'ah tajirah, wanita yang apa itu tajir? Kaya raya. Sebenarnya tajir tuh bukan kaya, Pak. Kita aja ngartikan tajir tuh pedagang. Nah, gitu ya. Dia tuh bapaknya tajir banget. Nah, itu tajir itu karena kebanyakan yang kaya itu pedagang. Ya, ada juga pejabat yang kaya, ya. Pejabat-pejabat bagian-bagian apa namanya? Eselon-eselon tinggi lah, kaya. Tapi di situ disebutkan kanat imro'ah tajirah dzatu syarafin wa malin. Khadijah ini adalah wanita yang mulia, pedagang kaya raya. Ketika Khadijah mendengar kabar tentang kejujuran Nabi SAW dan kemuliaan akhlaknya, Khadijah mencoba mengamati Nabi SAW dengan membawa dagangannya ke Syam. Tastajirur rijala fi maliha wa tudaribuhum iyyahu bisyai'in taj'aluhu lahu minhu. Jadi kebiasaannya Khadijah ini kalau lihat ada laki-laki yang bagus, dia tastajir ar-rijal. Coba dipanggil dagang pakai hartaku nih. Coba ini ada hartaku nih. Bawa pergi pedagang. Kemana kamu mau pergi? Bawa. Itu cara dia ngecek kejujuran seorang laki-laki. Ya, jadi ada orang pepatah bilang tuh kalau kamu mau melihat kejujuran seseorang maka coba dia dengan harta. Coba dia dengan uang.
Itu tastajirur rijala fi maliha. Falamma balaghaha an Rasulillahi sadaqal hadits wa azumal amanati wa qaramul akhlaq arsalat ilaihi liyakhruja fi maliha. Jadi ketika dia mendengarkan bahwasanya baginda Rasulullah ini jujur, bagus akhlaknya, mulia, coba mau nggak Rasulullah ini Muhammad ini belum belum jadi Rasul ketika itu ya. Mau nggak Muhammad ini bawa hartaku pergi berdagang? Itu yang dikerjakan sama Khadijah. Nah, dalam dalam perjalanan dagang ini, Nabi SAW ditemani oleh Maisarah. Nah, disebutkan dalam cerita itu, waqad qabila Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadal ardu farohala ila syami amilan fi maliha wa ma'ahu Maisarah. Jadi Rasulullah setuju untuk pergi ke Syam dengan membawa hartanya Khadijah disertai ajudannya Khadijah yang bernama Maisarah. Nah, dalam perjalanan ini Nabi berhasil membawa keuntungan yang berlipat ganda karena keterampilan beliau, kejujuran beliau menceritakan tentang sil'ah, tentang barang-barang yang dijualnya, muasofatnya, sifat-sifatnya gitu ya. Ya, pedagang hebat. Maka banyak yang beli, laris manis, untung banyak. Gitu ya. Untung banyak. Keuntungan berlipat ganda. Pas pulang banyak bawa harta hasil jualan, gitu ya. Semakinlah bertambah kepercayaan Khadijah kepada Rasulullah. Belum lagi yang diceritakan sama ajudannya tadi, Maisarah. Ya. Maisarah pun sangat mengagumi akhlak dan kejujuran Nabi SAW. Jadi Maisarah itu cerita, oh, Rasul ini kemarin di Syam begini, 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 begini. Aku melihatnya berdagang dengan jenis kebaikannya semua diceritakan. Nah, di situ kemudian ada keinginan gitu ya. Ada hasrat untuk menikah dengan Nabi. Nah, Khadijah ini seorang janda. Kita tahu Khadijah ini janda yang kaya raya. Punya banyak harta. Keinginan Khadijah untuk menikah dengan Rasulullah disampaikan kepada Nafisah binti Munyah. Nafisah ini nyampaikan ke paman Rasul. Sampaikan ke Abu Thalib. Abu Thalib lantas datang ke pamannya Khadijah untuk melamarkan Khadijah untuk Rasulullah. Ini pinter ya. Jadi itu boleh, dalam syariat itu boleh. Misalnya wanita itu suka sama pria itu. Diyakini kesolehannya, kebaikannya. Boleh ini dari keluarga laki-laki minta ke keluarga perempuan minta ke keluarga laki-laki khidbahkan anak putriku gitu. Itu yang dilakukan sama Khadijah. Khadijah minta sama pamannya itu ngomong sama paman Nabi supaya paman Nabi itu mengkhidbahkan Khadijah untuk Rasul. Ya. Nah, Nabi SAW menyetujui. Jadi dengar kabar ada keinginan untuk menikah dengan Rasul, Rasul setuju. Kemudian Nabi menyampaikan hal itu kepada paman-pamannya. Ya udah, paman-paman silakan diurus. Kalau memang itu jodoh, silakan nikahkan saya. Nah, setelah itu mereka meminangkan Khadijah untuk Nabi. Dari paman Khadijah Amr bin As'ad. Jadi dari pamannya Khadijah, pamannya Nabi ngomong ke Amr bin As'ad, pamannya Khadijah. Kemudian dipinangkanlah Khadijah untuk Rasulullah. Nah, ketika menikahi, selisih umur antara Rasulullah dengan Khadijah itu sekitar berapa? 15 tahun ya. 25 Rasulullah, Khadijah 40 tahun. Itu dikatakan cinta pertamanya baginda Rasulullah. Ya, cinta pertama. 25 dengan 40, Pak. Nggak ada masalah, Pak. Jadi kalau anak sekarang misalnya laki-laki umur 20 tahun senang sama
Wanita umur 35 nggak apa-apa tuh, ya, nggak apa-apa. Karena Rasulullah pun begitu, tapi jarang masalahnya. Kalau laki-lakinya tua, perempuannya muda itu banyak. Tapi kalau laki-lakinya muda, berondong ya, orang bilang ya, wanitanya tua itu jarang. Kecuali itu ada sesuatu, ada something yang mau dikejarnya gitu ya. Nah, Rasulullah menikah dengan Khadijah ini bukan karena hartanya Khadijah. Ya, nanti kita bahas di situ. Ada beberapa hadis yang menjelaskan bagaimana keutamaan Khadijah di hadapan wanita langit dan wanita bumi. Rasulullah 25, Khadijah 40 tahun. Nah, sebelum menikah dengan Rasulullah, ternyata Khadijah telah pernah menikah 2 kali. Nah, ini bukan janda sembarangan, Pak. Nikahnya 2 kali. Suami pertamanya itu Atik bin Aizat At-Tamimi. Yang keduanya Abu Halah At-Tamimi, Hindun bin Zuroroh. Disebut dengan Hindun bin Zuroroh. Ya. Kemudian yang ketiga adalah dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya, sampai situ aja ceritanya. Waqad kanat tazawwajat Khadijah qabla zawajiha min Rasulillahi bi rajulaini al-awwal minhuma Atik bin Aid At-Tamimi summa khalfahu alaiha Abu Halah At-Tamimi wa ismu Hindun bin Zurarah. Jadi Rasulullah Khadijah menikah 2 laki-laki dengan 2 laki-laki. Masuk di internetnya Baitul Izzah dia. Sebentar. Mungkin berat karena ya Enikesnya ini. Nah, masuk ke Ibroh. Usaha menjalankan perniagaan Khadijah merupakan kelanjutan mencari nafkah yang telah dimulai Rasulullah dengan mengembala kambing. Jadi Rasulullah, saya katakan, setiap nabi kebanyakan pekerjaan awalnya apa? Masa mudanya gembala kambing. Kenapa nggak gembala hewan yang lain? Nah, sebagaimana saya ceritakan pertemuan sebelumnya, bahwasanya kambing ini hewan yang paling susah diatur, paling susah diurus. Ya, kita ambil ketuanya, belum tentu kita pegang ketuanya, yang lainnya ngikut. Ya, jadi usaha di antara usaha Rasulullah pertama adalah gembalakan kambing untuk mencari harta dari hartanya, dari kambing-kambingnya orang-orang penduduk Mekah, di ujrotin ya isu minha, untuk mengambil ujroh, untuk mengambil upah hidup dari situ. Kelanjutannya setelah mengembala kambing, beliau berdagang, ya. Nah, kebetulan yang diperdagangkan itu adalah hartanya Khadijah, ya. Yang Khadijah ini adalah seorang janda yang tiba-tiba setelah itu melihat kagum terhadap akhlak Rasulullah, kemudian menjadi orang yang ingin dinikahi Rasulullah. Nah, keutamaan dan kedudukan Khadijah di sisi Rasulullah sepanjang hidupnya, Khadijah adalah wanita terbaik pada zamannya. Nah, ini, ya. Khadijah adalah wanita terbaik pada zamannya. Ya, disebutkan di sini falakot dhallat li Khadijah makanatan samiyatan inda Rasulullah SAW tiwala hayatihi. Dan ternyata di sepanjang hidup Rasulullah pun, setelah wafatnya Khadijah, Rasulullah sudah menikah dengan Aisyah, dengan yang lain-lainnya itu, masih dalam hatinya Rasulullah itu masih betul-betul mengenang Khadijah. Di situ disebutkannya tiwala hayatihi. Jadi Rasulullah selalu ingat gitu, nggak pernah lupa sama Khadijah, gitu ya. Nah, dalam sebuah hadis ini saya bacakan, Rawa al-Bukhari wa Muslim anna Aliyan radhiyallahu anhu sami'a li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari hadis Bukhari dan Muslim bahwasanya Ali radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah berkata, khairu nisaiha Maryam binti Imran wa khairu nisaiha Khadijah bintu Khuwailid. Jadi Ali pernah dengar Rasulullah mengatakan, sebaik-baik wanita langit itu adalah Maryam, dan sebaik-baik wanita bumi adalah Khadijah binti Khuwailid. Ini hadis Bukhari Muslim. Kalau Bukhari Muslim itu Pak, nggak usah ditanya lagi. Itu sudah pasti sahih. Ya, nggak usah ditahkik lagi. Kalau dari 2 kitab itu Bukhari Muslim, hadisnya sahih. Ya. Nah,
Di sini Rasulullah menyebutkan ada keutamaan Khadijah dibandingkan wanita lain. Ada keutamaan Maryam binti Imran daripada wanita lain. Maryam itu terkenal di langit, sedangkan Khadijah sangat istimewa dan mulia di bumi. Kenapa Rasulullah ngomong seperti itu? Ya karena beliau mengetahuinya, kan? Jadi ini sebagai pengetahuan kita. Saya tambah lagi beberapa hadis yang lain. Warawa al-Bukhari wa Muslim aidan an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Ma ghirtu ala nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam illa ala Khadijah." Jadi katanya Aisyah itu, aku ini nggak pernah cemburu sama wanita-wanitanya lain, istri-istrinya yang lainnya Rasulullah itu kecuali satu ini, Khadijah. Nah, jadi di antara istri Rasulullah yang ada dikatakan 9, ada katakan 11 itu, yang gadis Pak cuma satu, Khadijah. Aisyah. Yang gadis cuma satu, Aisyah. Dan Aisyah ini karena dia dinikahi masih muda, masih gadis, yang cemburunya paling besar. Cemburunya paling besar. Karena dia sayang betul sama Rasulullah tuh. Jadi kadang-kadang Rasulullah tuh jalan kemana gitu terlambat pulang. Kenapa? Kemana Rasul? Kemana engkau? Aku dari rumah istriku ini. Cemburu gitu. Sampai Aisyah bilang, "Maghirtu ala nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam illa ala Khadijah." Aku nggak pernah cemburu. Ya, ini bahasanya wanita lah. Aku nggak pernah cemburu banget gitu dengan nisanya Rasul, dengan istri-istri Rasul itu kecuali satu, dengan Khadijah aja. Lanjutkan. Wa inni lam udrikuha, dan aku pun tidak pernah ketemu dia, tidak pernah lihat dia, gitu ya. Aku nggak pernah ketemu sama Khadijah itu, nggak pernah lihat Khadijah. Gitu. Qalat wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dzabaha asyad fayaqulu arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Jadi dia bilang, Aisyah nih istilahnya agak jengkel gitu ya. Rasul itu kalau lagi nyembelih kambing gitu, nyembelih hewan ternak gitu kan, syat itu kambing, gonam, airnya dibanyakin, kemudian bilang sama istrinya, ini sebagiannya kirim ke teman-teman wanitanya Khadijah, ya, kirim sebagiannya ke teman-teman wanitanya Khadijah. Qalat, kemudian Aisyah berkata, fa'agdabtuhu yauman. Maka ketika aku mendengar Rasulullah menyuruh memberikan sayur ini, kuah itu gitu, makanan itu ke teman-temannya Khadijah, fakultu Khadijah. Jadi istilahnya namanya cemburu. Khadijah lagi? Gitulah ceritanya kalau gitu. Apa? Kirim ke Khadijah? Gitulah. Kalau bahasa kita gitu ya. Faqala Rasulullah SAW, inni qad rusiktu hubbaha. Marah Rasulullah bilang, jangan, tidak boleh kau begitu. Aku telah dikaruniai cinta yang besar darinya. Itu Rasulullah bilang. Nah, dalam hadis lain ini ya, saya bacakan ya. Rawa Ahmad wa Tabrani min tariqin masrukin an Aisyah taqalat. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakadu yakhruju minal baiti hatta yadhkuru Khadijah fayuhsinu tsana 'alaiha. Nah, ini dari Aisyah lagi. Aisyah cerita lagi, dia bilang gini. Rasulullah itu tidak pernah keluar rumah kecuali pasti nyebut nama Khadijah. Padahal dia sudah nggak ada tuh. La yakadu yakhruju minal baiti hatta yadhkuru Khadijah fayuhsinu tsana 'alaiha. Tidak pernah keluar rumah itu kecuali nggak nyebut nama Khadijah kemudian memuji-mujinya. Yuhsinu at-tsana ila 'alaiha. Sambil muji-muji Khadijah. Fadzakaroha yauman minal ayam. Kemudian pada suatu hari gitu ya, Rasulullah itu keluar bersamaku, kata Aisyah, kemudian nyebutin, Khadijah, mungkin begitu kali ya. Teringat dulu dengan Khadijah, luar biasa baiknya, mungkin begitu. Kemudian fa'ahdatsatnil ghirah. Akhirnya apa? Khadijah itu Aisyah itu dengar Rasulullah nyebut Khadijah terus ghirah, dia cemburu gitu. Maka aku langsung cemburu.
Nah, ini kata Aisyah, hal kanat illa ajuzan qad abdalakallahu khairan minha ya Rasulullah. Bilangnya Aisyah, ya Rasul, sudahlah, bahasa kita ya, sudahlah nyebut-nyebut nama Khadijah tuh. Itu tuh cuma wanita tua. Allah sudah menggantikanmu dengan wanita yang lain. Itu tuh sudah wanita tua, sudah gak ada pun, gitu kan. Allah sudah gantikan engkau dengan wanita yang lain. Qad abdalakallahu khairan minha. Allah sudah menggantikan kepadamu, untukmu, wanita yang terbaik darinya. Faghadiba summa qala. Kemudian Rasulullah marah, kemudian berkata, la wallahi ma abdalani Allah khairan minha. Kata ya Rasulullah, enggak. Sekali-kali Allah tidak pernah menggantikan kepadaku istri yang sebaik dengan dia. Sebaik Khadijah, kata Rasulullah. Rasulullah marah nih sama Aisyah. Ya. Amanat id kafarun nas. Dia ini beriman kepadaku ketika orang semuanya kufur kepadaku. Kan ketika umur 40 tahun kan Rasulullah pas ikhtilak. Nanti kita ceritakan ikhtilak di Gua Hira itu kan turun surah Iqra ayat 1 sampai 5, surah Al-Alaq itu kan semuanya kan nggak ada yang percaya. Kalau Rasulullah baru menerima wahyu dari malaikat Jibril, siapa yang percaya yang pertama? Khadijah. Makanya Rasulullah mengatakan, amanat id kafarun nas. Dia beriman kepadaku dengan kerasulanku ketika orang-orang lain tidak percaya padaku. Wa sadaqatni id kadzabanin nas. Dan dia percaya padaku ketika semua orang mendustakanku, kata Rasulullah. Wawasatni bimaliha id harumanin nas. Dan dia membantuku dengan hartanya ketika orang lain tidak mau membantuku dengan hartanya. Nah, wa razaqani Allahu minha alwalad duna ghairiha minan nisa. Dan aku dapat keturunan dari Khadijah, tidak pernah ada wanita istriku yang lain yang memberikan aku keturunan. Jadi Rasulullah itu punya anak dari Khadijah ya. Ada Abdullah, kemudian siapa? Qasim. Ada 4 itu, 2 laki-laki, 2 perempuan itu semuanya dari Khadijah. Jadi Rasulullah bilang, wa razaqani Allah minha, Allah memberikanku rezeki darinya, dari Khadijah al-walad, anak-anak, duna ghairiha minan nisa, tanpa ada wanita lain yang memberikanku seperti dia. Dia betul-betul apa ya, kecintaannya itu walaupun sudah meninggal, sudah nggak ada, terngiang-ngiang sampai pada istri-istri yang berikut. Nah ini disebutkan Allah mengaruniai anak dalam pernikahan Nabi SAW. Sehubungan dengan pernikahan Rasulullah dengan Khadijah, kesan yang pertama kali dapat dari pernikahan ini adalah bahwa Rasulullah sama sekali tidak memperhatikan faktor kesenangan jasadiah. Ini yang perlu kita pahami. Jadi kalau misalnya Rasulullah itu masa mudanya suka memang cewek yang cantik-cantik ya, bahasanya begitu ya, suka wanita yang cantik-cantik, niscaya dia tidak akan menikah dengan janda umur 40 tahun. Pasti nyarinya apa? Nyarinya yang gadis. Nyarinya yang mungkin masih umur belas-belas. Beliau 25, ya mungkin 24, 23, 20-an lah. Kalau memang beliau memikirkan kesenangan jasadiah. Seandainya Rasulullah sangat memperhatikan hal tersebut, sebagaimana pemuda seusianya, niscaya beliau mencari orang yang lebih muda atau minimal orang yang tidak lebih tua darinya. Nanti kita lihat. Jadi dari pernikahannya Rasul dengan Khadijah ini menutup pintu-pintu syubhat, menutup pintu-pintu keburukan yang akan dihujamkan oleh para orientalis kepada umat Islam. Gitu. Dengan nikahnya Rasulullah dengan istri pertamanya umur 40 tahun. Kita masuk kepada ibrah ataupun pelajaran. Di sini Khadijah mendapatkan julukan Afifah Thahirah. Dalam hadis tadi itu kan khairun nisaiha Maryam binti Imran wa khairun nisaiha Khadijah binti Khuwailid. Kata Rasul, sebaik-baik wanita langit itu Maryam binti Imran dan sebaik-baik wanita bumi adalah Khadijah binti Khuwailid. Dijuluki sebagai wanita dengan sebutan Afifah Thahirah, wanita suci pada masa jahiliyah. Ya, di masa jahiliyah belum datang Islam, ya. Khadijah itu julukannya apa? Wanita yang suci. Pernikahan ini berlangsung hingga Khadijah meninggal dunia pada usia 65 tahun. Sementara itu Rasulullah SAW telah mendekati usia 50 tahun. Berapa tahun itu berarti itu?
usia pernikahannya tuh. 25 ya, dari 40 ke 65 ya, 25 tahun. Hakikat pernikahan Nabi dengan orang yang lebih tua darinya telah membungkam mulut orang-orang yang hatinya terbakar oleh dendam kepada Islam. Ini yang saya katakan tadi kan, hujaman-hujaman, syubhat-syubhat, eh, apa namanya, sesuatu yang buat meragukan umat Islam itu, ya, yang akan datang baik dari orientalis, misionaris ataupun yang lain yang sekutu dengannya itu, antek-anteknya itu, ya, itu sudah kehabisan cara. Ya, mereka mau bilang Rasulullah nih suka nikah. Kenapa? Oh iya, istrinya banyak gitu kan. Ada 9, ada yang bilang 11 gitu. Tapi kalau dilihat, cek istri pertama 40 tahun. Baru setelah itu Aisyah saja yang gadis. Yang lainnya semuanya janda. Suaminya perang, syahid dalam perang, ada anaknya 3-4 terlantar, susah hidupnya, dinikahi Rasulullah, dihidupi, dinafkahi. Ada lagi sahabat yang perang, meninggal dalam perang Badar, anaknya 5, istrinya sudah tua, tidak bisa kerja, dinikahi sama Rasulullah, dinafkahi. Jadi di antara tujuan-tujuan Rasulullah menikah itu ya, di antaranya yang membantu memberikan nafkah tadi, janda-janda yang punya banyak anak tadi itu, sama juga mempererat hubungan. Jadi ada salah satu kabilah gitu ya, namanya Kipti. Kabilah Kipti itu sering berseteru sama Quraisy. Pokoknya nggak cocok terus gitu ya. Kemudian nasihatnya orang-orang petinggi Quraisy bilang, Rasul, nikahi gadis dari suku Kipti itu. Niscaya kita akan berteman baik sama mereka. Betul, dinikahi. Tek. Rasulullah nikahin Maria Kiptiah. Setelah pernikahan itu, hubungan antara Quraisy dengan suku Kipti itu kuat karena musaharoh. Nah, musaharoh itu Pak pernikahan apa ya? Kalau kita bilang saudara yang terjadi karena pernikahan. Saya misalnya di sini orang Jawa. Saya menikah sama misalnya istri saya suku lain misalnya. Karena saya menikah dengan suku lain misalnya silang suku sama-sama muslim. Akhirnya apa? Ada ikatan saudara dari suku Jawa dengan suku yang lain. Itu namanya musaharoh. Akhirnya kita punya keluarga yang banyak karena pernikahan. Luar biasanya. Ya. Nah, mereka mengira bahwa dengan tema pernikahan Rasulullah SAW akan dapat dijadikan sasaran empuk untuk menyerang Islam dan merusak nama baik Rasulullah. Jadi mereka mengatakan, ya Rasulullah ini istrinya banyak nih ya, betul-betul nih. Ini pasti bukan laki-laki biasa ini. Laki-laki yang gila nafsu, saya begitu ya bahasanya ya. Memperturutkan hawa nafsunya. Tapi kalau kita lihat lagi, lihat istrinya. Nah, kalau tadi itu memperturutkan hawa nafsu tadi itu kan, harusnya semuanya yang dinikahinya gadis-gadis Pak, yang muda-muda, yang cantik-cantik. Nggak mau dia yang janda-janda yang sudah punya anak 5, 6, nggak mau. Ya. Nah, para misionaris dan orientalis adalah orang yang menjadikan pernikahan agama Islam sebagai profesi untuk mencari nafkah. Itu banyak sekarang. Kita nggak usah ngomong tentang misionaris ataupun orientalis. Dari kalangan kita aja, mohon maaf ya, umat Islam aja udah banyak kan. Gitu ada isu, oh dibahas semuanya. Semua ini. Orang bilang apa? Buzzer RP. Buzzer rupiah. Cari hidupnya dari begitu. Itu adalah jejak langkahnya orientalis. Ya, sebagaimana saya jelaskan dulu, orientalis di yang terkenal tuh, yang belajar agama Islam tuh banyak tuh ya. Haji Winsing, kemudian HRW Gibbs, kemudian ada siapa lagi? Ya, ada banyak yang terkenal, belajar hadis, belajar Quran, hafal ribuan hadis, hafal Al-Quran, tapi sayangnya dia nggak dapat hidayah. Makanya ada ayat Al-Quran itu kan, innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Pamannya Rasulullah, Abu Talib, kakeknya Abdul Muthalib itu sampai akhir hayatnya beliau tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Benar nggak? Padahal itu adalah orang yang membela Rasulullah mati-matian.
Tapi ternyata tidak sampai mengucapkan 2 kalimat syahadat, meninggal. Makanya Allah mengatakan, engkau Muhammad tidak akan sekali-kali bisa menunjukkan hidayah kepada orang yang kau cintai, tetapi aku, kata Allah, aku yang akan memberikan hidayah. Nah, tuduhan para orientalis kepada Nabi bahwa Nabi adalah seorang pemburu seks dapat terbantahkan dengan mudah dengan peristiwa pernikahan Nabi dengan janda tua dan hidup bersamanya dalam waktu yang cukup lama. Berapa tahun tadi? 25 tahun. Tanpa melirik wanita-wanita lain seusianya atau seumur dengan Nabi SAW. Itu adalah satu bukti bahwasanya pernikahan Rasulullah tidak memperturutkan hawa nafsu. Nikah dengan janda tua, terpaut selisih umur yang jauh, ya, 25 tahun hidup bareng sama Khadijah, gak ngelirik sana sini. Nah, gitu ya. Apalagi ngelirik aja nggak, apalagi cuit-cuit kan, gak ngelirik sana sini. Ya, itu baginda Rasulullah. 25 tahun Pak nikah. Setelah wafat Khadijah itu, maka kan Allah wafat Abu Thalib, wafat Khadijah. Sedih betul Rasulullah. Aduh, orang yang melindungiku dari dakwah tidak ada sudah. Orang yang mensupport dakwahku, memberikanku harta, belikan senjata, belikan peralatan perang, meninggal sudah. Sedih betul Rasulullah ketika wafatnya Khadijah dengan pamannya Abu Thalib. Baru turun perintah apa? Isra Mi'raj. Nah, itu namanya Isra Mi'raj, itu istilahnya hiburannya, pikniknya Rasulullah. Allah melihat nabinya, kekasihnya ini dalam keadaan bersedih yang luar biasa, disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Maka Allah kasih Jibril, bawa buruk dari surga, naikkan Rasulullah, pergi Sidratul Muntaha, temuin aku. Piknik Pak, makanya kita perlu piknik. Jadi kalau kita kerja kan orang bilang, oi kerja, oi piknik gitu kan. Nah itu perlu gitu, release tension itu perlu. Rasulullah dalam kesedihan yang luar biasa ditinggal paman dan istri tercintanya, dikasih piknik sama Allah. Kemana? Baitul Maqdis, 1 malam. Sholat di sana dengan para nabi. Beliau mengimami para nabi di sana. Di situ ada silang pendapat. Ada yang mengatakan di Baitul Maqdis itu ketika sholat bersama para nabi sebelumnya, ada yang mengatakan nabi itu datang ruhnya, ada yang mengatakan ruh dan jasad. Ya, ada 2 pendapat gitu ya. Yang penting Rasulullah itu yakunu imaman lahum. Rasulullah menjadi imam dari para nabi yang sholat di Baitul Maqdis. Sampai Baitul Maqdis diterbangkan lagi ke Sidratul Muntaha. Makanya para ulama mengatakan pintu langit yang pertama itu adalah Baitul Maqdis. Pintu langit dari bumi mau ke langit itu pintunya Baitul Maqdis. Nah sekarang kita lihat Pak keadaannya Baitul Maqdis dalam rongrongan Yahudi. Kita tenang-tenang aja, santai gitu. Itu kan di Palestina, bukan tempat kita. Padahal itu adalah bumi Isra dan Mi'raj. Harusnya kita kalau memang betul-betul sayang, cinta sama Nabi kita, ya cinta dengan syiar Islam. Begitu dengar kabar Palestina, Baitul Maqdis diserang apa semuanya, kita harus merasa, weh, kok bisa ini? Ini bumi Isra Mi'raj loh, ya. Bumi sejarah disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Isra, disebutkan banyak cerita dalam hadis, ya. Jadi saking Allah itu cinta kepada kekasihnya, kepada Rasulullah, ketika Rasulullah bersedih, disuruh piknik. Pikniknya kemana? Ke Baitul Maqdis, kemudian ke Sidratul Muntaha. Adapun pernikahan setelah itu dengan Aisyah. Jadi ada yang mengatakan begini, setelah wafatnya Khadijah, Rasulullah menikah dengan seorang wanita, kemudian baru ke Aisyah. Ada juga yang mengatakan Aisyah dulu, habis Khadijah itu langsung Aisyah, ya. Nah, pernikahan Rasulullah dengan Aisyah, kemudian dengan lainnya, maka masing-masing memiliki kisah tersendiri. Ya, setiap pernikahannya memiliki hikmah dan sebab yang akan menambah keimanan seorang Muslim kepada keagungan Muhammad dan kesempurnaan akhlaknya. Nah, tentang hikmah dan sebabnya, yang jelas pernikahan tersebut bukan untuk memperturutkan hawa nafsu atau dorongan seksual. Sebab seandainya demikian, niscaya sudah dilampiaskan pada masa-masa sebelumnya. Apalagi pada masa-masa tersebut, pemuda yang bernama Muhammad belum memikirkan dakwahnya dan permasalahannya yang dapat memalingkan dirinya dari kebutuhan naluri. Jadi luar biasa gitu ya. Dari sejarah Nabi Muhammad menikah lebih dari 1, poligami lah kan. Jadi kalau tadi itu ada bapak-bapak bilang, ayo beranikah poligami.
Poligami kalau mau ikut sunnah Rasul, Pak, jangan cari yang gadis. Cari yang janda sebagaimana Rasul. Itu baru dia mau ikut sunnah, ya kan? Kalau dia ngomong poligami, poligami, iya. Kalau poligami mau ikut Rasul, Rasul itu istrinya yang gadis satu, yang lainnya itu janda semuanya. Nah, ini poligami ngomongnya, tapi liriknya yang lebih mudah, gitu kan? Bahaya. Tapi tidak apa-apa, Pak. Ya, itu syariat. Yang jelas begini, dalam syariat Islam, kalau kita tidak setuju misalnya ya, enggak lah, saya ini mazhab saya tauhid. Bisa tauhid, tauhid fi zaujah, tauhid dalam pernikahan. Oh ya udah, berarti satu aja istrinya gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti kalau saya sudah kaya, misalnya ya, ya insya Allah bisa adil deh gitu ya. Sudah disiapkan rumah, rumah pertama, rumah kedua, rumah pertama di Sebengkok, rumah kedua misalnya di Kampung 4, rumah ketiga Kampung 6, rumah keempat di Kampung 1, sudah ada rumahnya, sudah disiapkan tokonya gitu kan. Baru mau nikah lagi poligami, siapkan. Istilahnya harus sesuai dengan maliyahnya lah ya. Tasorufnya, hartanya itu harus lebih ya. Bukannya saya mencela orang-orang yang poligami yang tidak cukup harta, tidak. Tapi kita secara rasional, Pak, gaji 2 juta mau punya istri 4 misalnya kan. Itu kan harus dengan pemikiran. Jangan bapak-bapak tuh, kadang-kadang laki-laki tuh kalau sudah cerita poligami, wah semangatnya luar biasa ya. Kalau kita ngobrol di depan ibu-ibu harus pakai helm tuh, pakai helm tutup di sini ya. Kalau enggak bisa kena lempar lempar sandal, lempar kunci gitu kan. Nah, jadi mengikuti sunnah, ya mengikuti sunnah itu bagus, tetapi penerapan sunnah dalam kehidupan kita itu lebih utama. Apakah kita ini sudah menerapkan sunnah-sunnah Rasulullah yang lain? Kalau ngomongnya, oh nikah poligami itu sunnah Rasul, iya. Apakah tahajud sunnah Rasul sudah kita kerjakan dengan rutin? Ya, Qiyamul Lail tadi, apakah puasa Senin Kamis yang Rasulullah sering kerjakan kita sudah kerjakan rutin? Masa sunnah ngelihatnya yang indah-indah saja gitu kan? Yang puasa, yang bangun malam gitu kan? Itu nggak dilihat tuh, gitu ya. Makanya begitu, kita harus adil gitu ya. Jadi poligami adalah syariat, tapi kita harus memandang bijak terhadap syariat itu. Jangan sampai kita memusuhi, terus kita menolak, tidak. Kalau kita nggak setuju ya simpan dalam hati. Yang jelas jangan sampai keluar di lidah kita, kita menolak syariat. Karena itu bisa menyebabkan kepada kekufuran. Ya mungkin ini dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Kalau di Al-Amin itu, kalau saya habis nyampaikan begini, beribut mau tanya. Saya batasi 1 orang karena waktunya sedikit. Ya, mungkin ini dapat saya sampaikan pada bincangan kali ini. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan. Judulnya minggu depan itu tentang keikutsertaan Rasulullah dalam membangun Ka'bah. Ya. Ishtirakuhu sallallahu alaihi wasallam fi bina'il Ka'bah. Masuk ke bab yang ke-7 ya. Keikutsertaan Rasulullah dalam membangun Ka'bah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang sedikit ini bisa menambah khazanah keilmuan kita, memahami sejarah Rasulullah, menjadi orang-orang yang mengikuti teladan beliau, jadi orang-orang yang terbaik ke bumi ini, dan tentunya ridho Allah Subhanahu wa taala kita harapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.